Baik teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Di sini Ibu ingin membagi kelompok sesuai dengan kemampuan belajar siswa. Di sini kelompoknya kinestetik, di sini audio, di sini visual. Oke. Di sini kita akan membahas materi haji dan umroh. Nah, haji itu adalah ibadah yang dilakukan dengan berkunjung ke Baitullah atau Ka'bah di Mekah pada waktu tertentu bulan Zulhijjah untuk melaksanakan serangkaian manasik seperti wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, dan amalan lainnya sesuai syarat dan rukunnya. Sedangkan umroh adalah ibadah berkunjung ke Baitullah untuk melaksanakan tawaf, sa'i, dan tahallul yang dapat dilakukan kapan saja sepanjang tahun kecuali pada waktu-waktu yang dimakruhkan. Sama gak sih haji dan umroh itu menurut kalian? Beda. Bedanya di waktunya. Iya, di waktunya. Jadi haji dan umroh itu sebenarnya sama-sama beribadah kepada Allah, ke Baitullah. Cuman secara makna dan hukum keduanya itu tidak sama. Nah, dari segi waktu kan haji hanya boleh dilakukan pada waktu tertentu di bulan Zulhijjah. Sedangkan umroh bisa dilakukan kapan saja sepanjang tahun. Sedangkan dari segi rukun haji ada rukun tambahan seperti wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, dan melontar jumrah dan lain-lain. Lalu umroh hanya tawaf, sa'i, dan tahallul. Nah, ini syarat wajib haji. Yang pertama, yang kedua, Dewasa. Tiga, Berakal. dan yang terakhir, Mampu. rukun haji dari ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Sini kita tonton videonya sama-sama yuk. Jadi tadi videonya itu masuk ke rukun haji dan juga wajib haji. Sekarang kita ke wajib haji. Wajib haji itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Jadi wajib haji itu adalah amalan-amalan dalam ibadah haji yang wajib dikerjakan tetapi bukan rukun. Jadi wajib haji ini sifatnya pelengkap, penting agar ibadah haji itu menjadi sempurna. Jadi wajib haji ini ada, yang pertama ada mikot. Apa sih mikot itu, ada yang tahu? Jadi mikot itu batas tempat yang sudah ditentukan oleh Nabi untuk mulai niat haji atau umroh. Jangan lupa kalau melewati mikot itu harus berniat ihram. Kalau kita tidak berniat itu kita balik lagi ke mikot. Tapi kalau tidak mau balik ke mikot itu kalian harus membayar denda atau dam. Nah, yang kedua ada mabit.
ketiga itu mabit di Mina pada hari tasyrik antara di tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Sekarang kita tonton video mabit di Zulhijjah dan mabit di Mina. Oke? Dan bermalam di Mina untuk memenuhi ketentuan manasik haji. 1. Mabit di Musdalifah. Mabit di Musdalifah adalah bermalam atau beristirahat di Musdalifah pada 10 Zulhijjah setelah wukuf di Arafah dan hukumnya wajib. Mabit di Musdalifah dianggap apabila jemaah berada di Musdalifah melewati tengah malam, walaupun ia hanya mabit sesaat. Pada saat mabit hendaknya seseorang banyak membaca tauhiyah, zikir, istighfar, berdoa atau membaca Al-Quran. Beberapa hal yang terkait hukum mabit di Musdalifah. A. Menurut sebagian besar ulama, hukum mabit di Musdalifah adalah wajib. B. Sebagian ulama lain menyatakan sunat. C. Jemaah haji yang tidak mabit karena unsur syar'i seperti sakit, umur seorang sakit, tersesat jalan dan lain sebagainya tidak diwajibkan membayar dam. 2. Mabit di Mina. Mabit di Mina adalah bermalam pada malam hari tanggal 11 sampai 12 Zulhijjah bagi nafar awal dan bermalam pada malam hari tanggal 11 sampai 13 Zulhijjah bagi nafar sani. Hukum mabit di Mina adalah wajib. Beberapa hal terkait dengan ketentuan mabit di Mina. A. Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Ibnu Hanbal, hukum mabit di Mina adalah wajib. Jemaah haji yang tidak mabit selama 1 malam wajib membayar 1 uhud. Jemaah yang tidak mabit 2 malam wajib membayar 2 uhud. Sedangkan jemaah yang tidak mabit di Mina selama 3 malam wajib membayar dam dengan menyembelih seekor kambing. B. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan pendapat baru kaum jadi Imam Syafi'i, hukum mabit di Mina sunat. Bagi jemaah haji yang tidak mabit di Mina tidak diwajibkan membayar dam. C. Mabit di Mina dikatakan sah bila jemaah haji berada di Mina lebih dari 4 malam. Namun, sebagian ulama berpendapat bahwa mabit di Mina sah bila jemaah sempat hadir di Mina sebelum terbit fajar yang kedua, fajar sani. D. Tempat mabit bagi sebagian besar jemaah haji Indonesia adalah Haramul Lisan. Sejak 1984 pemerintah Arab Saudi terus memperluas kawasan Mina hingga sejak 2001 sebagian jemaah haji mendapatkan perkembangan perluasan Mina atau disebut Tausiah Mina. Hal ini dilakukan mengingat wilayah Mina terbatas, sedangkan jumlah jemaah haji semakin bertambah. E. Mabit di perluasan Mina atau Tausiah Mina adalah sah. Hal ini diputuskan dalam Musyawarah Ulama Indonesia tentang mabit di luar kawasan Mina pada tanggal 10 Januari tahun 2001 di Jakarta yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Selain itu, Mufti Besar Kerajaan Arab Saudi Syahid bin Bas dan Syahid Utsaimin juga memberikan fatwa bahwa mabit di perluasan Mina adalah sah. Nah, tadi udah sama-sama melihat ya video mabit di Musdalifah dan mabit di Mina. Nah, jadi yang keempat itu melontar jumroh. Jadi ada tiga jenis jumroh. Yang pertama jumroh ula. Ada yang tahu jumroh ula itu? Jadi jumroh ula ini perawalan terhadap godaan syaitan. Disinilah Nabi Ibrahim alaihissalam pertama kali diganggu setan. Yang kedua jumroh wusta. Ada yang tahu? Nah, jumroh wusta ini di tengah-tengah jumroh ula. Jadi godaannya lebih besar, agak lebih besar sedikit dari jumroh ula. Jadi terus yang terakhir itu jumroh aqabah. Ada yang tahu? Iya, jumroh terakhir atau puncak penolakan terhadap setan. Ini yang paling akhir, yang paling besar godaannya. Terus ada tawaf wada atau tawaf perpisahan, dilakukan sebelum meninggalkan Mekah untuk pulang. Hanya wajib dilakukan bagi laki-laki dan perempuan yang suci, bebas dari haid, di luar haid. Ada tata cara umroh. Nanti ibu bakal nyuruh kalian mempraktikkan tata cara umroh. Jadi didengarin baik-baik ya. Oke. Jadi tata cara umroh itu yang pertama ihram. Jadi memakai pakaian ihram. Pakaian ihram bagi laki-laki itu berupa 2 lembar kain. 2 lembar kain sebaiknya berwarna putih dan tidak boleh berjahit. 1 digunakan sebagai sarung dan lainnya sebagai penutup badan bagian atas. Terus pakaian ihram bagi wanita adalah pakaian yang disyariatkan bagi mereka, yaitu jubah dan jilbab yang menutupi seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Lalu ada memakai wewangian. Aduh, maaf ya. Tadi pas. Oh, ditagi aja deh itunya prakteknya. Nah, tadi kan wajib haji ibu sudah menjelaskan semua ya. Jadi di sini ibu akan membagikan apa aja yang harus kalian praktekkan di depan. Kelompok
audio. Ibu minta nanti dijelasin tadi yang kalian lihat videonya yang di Musdalifah dan di Mina itu, kalian jelasin lagi ke depan ya. Oke. Nah, di sini kelompok visual. Jadi kelompok visual, Ibu minta kalian menggambar perjalanan dari miqat sampai ke taktib. Ya, atau tahallul. Oke. 5 menit dari sekarang ya. Siap, Bu. Oke, udah ada yang siap? Oke, ayo maju. Ini kelompok kinestati dulu. Ya. So, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Terima kasih ya sudah mencontohkan gerakan Jumrah dan maju. Oke, terima kasih. Selanjutnya di kelompok audio. Oke, ayo. Ibu, tapi nanti aku dapat bintang nggak? Dapat dong bintang 5. Oke, tadi di gambar tadi aku mau cerita kalau misalnya lagi haji itu kita bermalam atau mabit di Musdalifah. Kalau dan ada satu lagi bermalam di Mina, itu buat yang terakhir waktu mau mabit terakhir di tanggal 11 sampai tanggal 13. Oke, Ibu gitu. Iya, terima kasih ya. Tepuk tangan semuanya. Selanjutnya kelompok visual. Baik, maju ke depan. Jadi ini adalah sketsa gambar perjalanan wajib haji. Yang pertama itu ada ihram. Ihramnya itu di miqat. Terus kedua itu wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah. Terus yang ketiga itu mabit di Musdalifah. Selanjutnya itu ada melempar jumrah Aqabah pada 10 Zulhijjah. Setelah itu tahallul awal. Nah, habis itu tawaf ifadah, terus sa'i, terus mabit di Mina. Ya, Perjalanannya. tepuk tangan semuanya. Baik, semuanya tadi kan udah lihat teman-temannya mempraktikkan di depan. Selanjutnya kita kesimpulan. Jadi ibadah haji dan umroh itu mengajarkan penyucian diri dan penguatan tauhid melalui rangkaian manasik yang melatih kesabaran, keikhlasan, serta disiplinan. Ritual seperti tawaf, sa'i, dan ihram membantu seorang muslim merendahkan diri dan mendekatkan hati kepada Allah. Selain itu, haji dan umrah menumbuhkan rasa persaudaraan antar umat Islam, mengingatkan pada perjuangan Nabi Ibrahim dan keluarganya, serta menanamkan kesederhanaan dan rasa syukur. Kedua ibadah ini menjadi sarana membentuk pribadi yang bertaat dan berakhlak mulia. Baik, dah selesai. Semoga kita semua bisa ke tanah suci. Amin. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita bersenang-senang dulu, yaitu kita Berdiri. Oke, semuanya berdiri, tolong. Kalau ibu bilang botak, itu pegang Kepala. Kalau ibu bilang batuk, Pegang kalau ibu bilang batik, Baju. Iya, baju. Oke, batik, batuk, 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 botak, batik. Yeay! Sekian ya pembelajaran ibu pada pagi hari ini. Semoga semuanya senang dalam pembelajaran ibu. Baik, ibu tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.
yang